Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, bersilaturahmi, bersilaturahim, sekaligus juga bersilatul ilmi dalam kajian rutin kita pada kesempatan Ahad pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kemauan, kesempatan, umur, ya kemudian kita bisa senantiasa melakukan thalabul ilmi. Karena kewajiban mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai kita lahir sampai nanti kita dikubur, sampai kita meninggal. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini tentang udhiyah. Sebenarnya tadi sudah disampaikan, tapi ini saya akan melihatnya dari sisi yang lain. Udhiyah, belajar berkurban kepada Nabi Ibrahim. Udhiyah. Mengapa disebut Idul Adha? Karena akan melaksanakan udhiyah. Adha itu ya udhiyah sebenarnya itu, yaitu menyembelih. Nah, nanti kita akan lihat itu. Jadi mengapa disebut Idul Adha? Karena kita akan melaksanakan udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Syawal dan atau hari Tasyrik. Taqarruban ila Allah, sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam ada beberapa jenis nanti penyembelihan hewan kurban ini. Ada akikah, kalau ada bayi yang baru dilahirkan. Kemudian nanti ada dam, kalau dalam melaksanakan ibadah haji. Ada dam nusuk, kalau tamattu atau kiron, itu walaupun kita tidak melakukan kesalahan harus melaksanakan dam. Damnya karena kita melaksanakan tamattu atau kiron. Tapi kalau hajinya ifrad, enggak pakai dam. Nah, kemudian nanti ada dam isaah. Menyembelih hewan kurban juga kalau kita melaksanakan sebuah kesalahan. Misalnya memotong kuku ketika ihram gitu. Atau memakai minyak wangi, sengit, bau kelek, disemprot tujuh dalam keadaan ihram, kemudian itu kemudian disebut dengan dam isaah. Dan kemudian juga nanti harus membayar hadyu dan seterusnya. Jadi ada istilah-istilah yang berbeda terkait dengan itu. Nah, untuk kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek setelah surat Al-Maun. Inna a'toina kal kausar fasolli lirobbika wanhar. Maka sholatlah kamu lirobbika kepada Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Kalau kita melihat ayat ini segatnya menggunakan fi'il amar. Menurut kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Amar itu
menunjukkan wajib. Itulah mengapa nanti dalam mazhab Hanafiyah melaksanakan udhiyah itu hukumnya wajib. Tetapi kemudian ada qarinah dari para sahabat, Umar bin Khattab dan Abu Bakar pernah tidak udhiyah karena mereka kedua orang khalifah ini sahabat Rasulullah khawatir udhiyah ini menjadi wajib. Kemudian dalam madhab Syafi'i karena ada qarinah-qarinah tersebut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum dari udhiyah ini tidak sampai wajib karena ada qarinah tadi itu. Maka kemudian dalam madhab Syafi'i disebut menghukuminya dengan sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dikuatkan. Ada gambarnya enggak? Oh ada ya. Slide selanjutnya Kang. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita lihat Al-Quran di salah satu bacaan iftitah, kita sering membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bida'u laka umirtu wa ana awalul muslimin. Ini ayatnya. Kalau bacaan iftitah beda lagi, ini mah ayat gitu kan. Nah, sesungguhnya sholatku nusuki. Nah, nusuk yang dimaksud ini adalah seluruh kegiatan yang menjadi ibadah. Para ulama tafsir sebagiannya ada mengatakan nusuk di sini adalah kurban. Di surat Al-Hajj di ayat 34-35 Allah menegaskan ini, walikulli ummatin ja'alna mansakan lihat kurus mallah ala ma'rajaqahum min bahimatil anham. Setiap umat itu kami jadikan mansak. Mansak itu dia bisa menjadi isim makan atau isim zaman. Ada waktunya untuk melaksanakan nusuk dan tempat melaksanakan nusuk. Dan bagi umat Islam nusuknya itu jadi Idul Adha ini. Tempatnya 10 Zulhijjah, waktunya 10 Zulhijjah. Untuk apa? Lihat kurus mallah ala ma rajaqahum, untuk menyebut nama Allah atas apa yang dirizkikan Allah kepada mereka min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Jadi nusuk ini adalah merupakan bentuk ritual dan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Kumaha mun digentos ku kornet 10 ton. Daging pahana hungkul 1 ton, enggak bisa. Nusuk itu harus mengeluarkan darah. Walaupun dombanya harganya 3 juta atau 4 juta, nah itu yang diperintahkan Allah dan tidak bisa dirubah gitu. Mana yang lebih banyak, daging 1 ton atau domba hiji? Kalau untuk kepentingan nusuk ibadah, yang sah itu yang domba 1 ini. Jadi gak bisa kemudian kita atas nama kepentingan kemaslahatan kemudian merubah modelnya. Jadi memang ketentuannya harus ada darah yang mengalir, hewan yang dikorbankan, maka min bahimatil an'am. Sanes min luhumil bahimah, tapi min bahimatil an'am. Peristiwa nusuk ya, ibadah kurban yang diwajibkan kepada kita ini, kalau kita perhatikan di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merujuknya kepada Nabi Ibrahim. Ini kisahnya sangat terkenal sekali ini. Nabi Ibrahim bermimpi kemudian diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Kebayang nggak? Nabi Ibrahim itu kan sudah tua. Kemudian karena sudah tua tidak punya anak, oleh istrinya
dicarikan istri baru. Kemudian dari istri baru ini punya anak. Jadi kan luar biasa Nabi Ibrahim menginginkan anak ini. Kemudian setelah anaknya dewasa, Ismail namanya itu, oleh Allah diminta untuk dikorbankan. Kebayang gak sih seorang bapak yang menginginkan anak gitu, kemudian Allah berikan, Allah kemudian memintanya untuk dikorbankan. Inilah luar biasanya Nabi Ibrahim. Dan ujian Nabi Ibrahim itu sampai disebut Allah berulang-ulang. Bahkan disebut wa idibtala Ibrahim. Ibrahim itu diuji gitu. Betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujiannya itu adalah yaitu tadi diuji. Dalam tradisi lama, kalau kita lihat tradisi di Mesir, mengorbankan manusia itu biasa. Di Mesir itu perempuan cantik dikorbankan untuk dewa-dewa di Nil gitu. Ameh Nilnya teu banjir gitu. Perempuan-perempuan cantik kudu geulis, anu teu geulis mah teu dikorbankeun. Jadi aman, urang mah aman. Ada lagi di suku Aztec di Amerika juga sama. Jadi ada tradisi yang biasa mengorbankan orang itu biasa gitu. Di Sungguh Tengger di Bromo juga dulunya katanya biasa mengorbankan. Jadi diplung gitu, ada sama juga ada putri-putri cantik yang dimasukkan ke Gunung Bromo. Jadi dulu itu mengorbankan manusia biasa. Jadi kemudian kalau Nabi Ibrahim bermimpi mengorbankan anaknya, secara kebiasaan di waktu itu memang sesuatu yang masih dianggap wajar gitu. Tapi Allah akan merubah itu. Tidak wajar merubahkan manusia mah. Maka kemudian apa yang Allah lakukan kepada Nabi Ibrahim itu bukan ngeprank, bukan prank, itu betul-betul ujian dah. Kata-katanya itu memang Allah memberikan perintahnya dalam bentuk mimpi dan itu berulang-ulang. Dan itu betul-betul menguji apakah Nabi Ibrahim itu lebih cinta kepada anaknya atau taat kepada perintah Allah. Ini yang kemudian harus kita jadikan sebagai suri tauladan gitu. Kita ini jadi manusia lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan bos kita, atau lebih mementingkan Allah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu kepada anaknya, dan kemudian anaknya mengatakan, wah itu mah mimpi yang benar. Dan kemudian Nabi Ismail siap. Nabi Ibrahim yang berat, Nabi Ismailnya siap. Nabi Ibrahim yang aduh kumaha ya. Putra hiji-hijina jaba ngantosana lalami dikorbankeun kudu dipencit. Nah inilah waktu iman rahimakumullah ujiannya itu ada di situ. Seringkali kita dihadapkan pada kondisi kita harus mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Makanya kalau Allah mengatakan soal Imran la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belum termasuk kebajikan yang sempurna kalau kita belum memberikan sesuatu yang kita cintai. Wujudnya adalah wakaf. Nabi Ibrahim mah bukan hanya aset yang dikorbankannya, putrana. Jadi kalau kemudian kita berwakaf cetek, sebetulnya begitu. Sebetulnya. Tapi ya itu tadi, apakah tingkat keberserahan kita kepada Allah itu sangat tinggi atau masih sedang atau masih taram-taram saja dalam tahap belajar. Plat nomornya masih bodas gitu kan, hanya rekene. Di ayat As-Saffat 106, 107 itu disebutkan begini, inna hada lahuwal bala'ul mubin. Ujian ini adalah ujian yang nyata. Sanes ngeprank.
Wah, Allah ngeprank Nabi Ibrahim sanes, bala'um mubin. Ujian yang nyata. Tetapi ketika Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih, bayangkan ya, menyembelih ini. Surat As-Saffat ayat 106, kemudian diiringi dengan 107. Sudah siap, kemudian Allah mengatakan wafadainahu bidzibhin azim. Inilah. Walau alam seperti apa kejadiannya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah Nabi Ismail dengan sembelihan. Tidak disebutkan apakah domba atau sapi atau unta, tapi kemudian berdasarkan riwayat yang lain yang dikorbankannya adalah domba. Dombanya domba besar, bidzibhin azim gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat ayat ini As-Saff, bukan ngeprank. Ini ujian, betul-betul ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dan seringkali kita akan merasakan itu, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menghadapinya atau kita escape, atau kita menghindar dari ujian-ujian ini. Seringkali kita merasa teu sanggup, angkat tangan, mengangkat tangan, menyerah. Padahal boleh jadi ujian itu adalah ujian terakhir bagi kita. Dan kalau kita berhasil melewatinya, kita akan lulus. Naik kelas, naik level. Dan itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan mari kita nanti belajar bersama-sama tentang kisah Nabi Ibrahim ini. Kemudian di slide selanjutnya, ini masih tentang udhiyah secara teknisnya ya. Ini ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa udhiyah itu adalah ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan rizki ya, punya kelebihan. Dalam fikih itu disebutnya al-qadir, yang punya kemampuan untuk berkurban. Maka kalau punya kemampuan tapi tidak berkurban, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati tempat masjid kami. Jadi aku ke Rasulullah. Maka kemudian berkorban menjadi sebuah keharusan yang dilakukan setiap tahun. Ya kalau kita tidak mampu, ya kita harus merencanakan untuk itu. Di riwayat yang lainnya dari Zaid bin Abil Arqam, Rasulullah menegaskan bahwa udhiyah ini adalah sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah bagian dari tradisi atau sunnahnya Nabi Ibrahim, bapak kita semua. Malana minha, apa yang kita korbankan sesungguhnya adalah untuk kita. Kata Rasulullah, bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu yang menempel pada hewan kurban itu adalah kebaikan. Kemudian di slide selanjutnya, kemudian ada lagi riwayat dari Siti Aisyah ini. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila adamiyun min amali yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ardi
fatibu minha nafsan. Ini dari Siti Aisyah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW menurut Aisyah pernah berkata, barang siapa tidak ada pekerjaan dari manusia yang lebih baik pada hari nahar itu kecuali mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Mengapa? Karena nanti pada hari kiamah hewan kurban itu akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Dan darah yang jatuh itu akan menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban, dan kebaikannya akan diberikan kepada hewan kurban sebelum darahnya itu jatuh ke atas tanah. Jadi direct gitu, langsung. Bismillah ya Allahu Akbar geresel tak. Sebelum darahnya itu jatuh ke atas tanah, kebaikannya sudah ditransfer ke kita, kira-kira begitu. Karena itu fatibu biha nafsan. Ketika mau melaksanakan kurban, kita harus menyiapkan diri, membersihkan jiwa, memantaskan diri sebagai mudhahi, sebagai orang yang akan berkurban. Nah ini selanjutnya, ini masih bicara teknis ini. Kapan kurban itu dilaksanakan? Apa hukumnya? Sunnah muakkadah tadi sudah ya. Waktunya kapan? Pada hari tasyrik, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Dilaksanakannya setelah sholat Idul Adha. Karena pernah ada kejadian, ada sahabat, karena saking semangatnya, menyembelihnya itu sebelum berangkat ke musola. Untuk musolanya bukan musola masjid ya, tempat sholat Idul Adha gitu. Kemudian kata Rasulullah, ya itu mah bukan nusuk, itu mah bukan udahiyah, itu mah daging biasa saja. Tiga nusukuran mencit domba, nasi ganu kitu, tiga tukang sate mencit domba kanggo nyate, bukan bagian dari ibadah gitu. Jadi nggak boleh juga kita melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan aslinya. Jadi memang waktunya harus setelah sholat, di kemudian sholat Idul Adha, kemudian kalau tidak bisa tanggal 10, nanti tanggal 11, 12, atau 13. Yaitu di hari tasyrik. Apa yang dikorbankannya? Yang dikorbankannya bisa dalam bentuk domba, atau kambing, atau sapi, atau unta. Kepada siapa hewan kurban ini ditujukan? Diwajibkan, dijadikan sunnah muakkadah maksudnya pada orang yang memiliki kemampuan. Jadi kalau kita mampu setiap tahun memang harus berkurban. Kalau belum mampu, ya berarti kita harus mempersiapkan untuk menjadi mampu. Karena kalau tidak ada kemampuan, ya Allah tidak akan membebani kita sebagai mukallaf dengan beban yang kita tidak bisa memingkulnya. Nah, kepada siapa nanti hewan kurbannya ini dibagikan? Yang pertama, hewan kurban ini dibagikan kepada mudhahi atau sahibul kurban, orang yang berkurban. Kemudian yang kedua kepada al-ba'is al-fakir, kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, yang sengsara. Selain itu bisa juga kepada al-qani wal mu'tar. Karena sedang bertanya, nah hewan kurban itu dibagikan ke tetanggana geus beunghar. Iya rumahnya bagus, tapi boleh jadi dia itu sedang tidak baik-baik saja bisnisnya. Karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat bahwa ketentuannya
memang tidak selamanya diberikan kepada orang-orang kaya saja. Karena boleh jadi ada orang yang membutuhkan tapi tidak meminta-minta. Nah, itu disebut dengan al-qani. Kalau orang yang datang kemudian meminta bagi-bagi hewan kurban, nah itu mu'tar namanya. Al-qani wal mu'tar. Maka kemudian kalau dibagikan sebagian kepada tetangga kita itu karena al-qani gitu. Dan mu'tar. Kemudian yang keempat al-masakin, kepada orang-orang miskin. Masakin. Masakin ini jamak dari miskin. Bukan dimasakin. Oh, bukan dimasakin, bukan ini. Kepada orang-orang miskin. Masakin, orang miskin. Kemudian selanjutnya, ini nih, ada yang boleh dilakukan oleh mudhohi, ada yang tidak ini. Yang boleh itu adalah memakannya. Karena ada riwayat mengatakan, fakulu, wat'imu, watasodaku. Kemudian di riwayat yang lain ada yang mengatakan, fakulu, wat'imu, waddakhiru gitu kan. Jadi kira-kira kita boleh memakan hewan kurban. Nah, kemudian oleh para ulama dibuat lebih spesifik. Sepertiga dimakan, sepertiga dibagikan, sepertiga disimpan. Boleh seperti itu. Jadi 2/3 yang dimiliki oleh mudhohi boleh gitu. Kemudian kalau semuanya dibagikan boleh itu mah. Ini mah hanya pilihan saja. Kalau mau dimakan boleh, mau diberikan boleh, disedekahkan boleh, dimanfaatkan dagingnya seperti Siti Aisyah. Itu kulit dombanya dijadikan sebagai gerobah, sebagai wadah air, ya boleh gitu. Untuk disimpan juga boleh. Ada riwayat memang yang pernah melarang Rasulullah melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban. Karena ada suatu tahun, kebetulan Idul Adha, itu ada banyak tamu di kota Madinah. Maka kata Rasulullah, li ajli dafah larangan itu. Kalau tamunya sudah tidak ada, ya kalau kelebihan simpan saja. Gitu. Jadi menyimpan itu boleh. Jadi kalau kemudian nanti sebagian dagingnya ada yang diawetkan, ada yang dikalengkan, ada yang di freezer misalnya itu, atau dibuat kornet, atau dibuat rendang yang dikalengkan, boleh gitu. Itu kategorinya waddakhiru. Boleh gak yang sudah diawetkan itu dimakan oleh yang mudhohi? Boleh gitu. Yang tidak boleh itu, nah ini yang merah ini. Menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit, dan lainnya. Menjualnya untuk, lumayan kalau nambihan meser beas. Nah itu yang tidak boleh itu. Kenapa balik kereta itu? Sudah dikorbankan, dikalahkan nambihan kama beas. Tapi kalau kemudian dijual, tapi uangnya disedekahkan, nah itu beda lagi itu statusnya. Misalnya kalau kita kan yang menyembelih itu bukan mudhohinya langsung, tapi panitianya. Kemudian panitianya menjual kulitnya, tapi tidak untuk, nah ini yang kedua nanti, tidak untuk upah untuk yang menyembelih, tapi digunakan untuk masjid misalnya, untuk operasional kegiatan masjid atau dibelikan sesuatu, nah itu boleh itu. Yang tidak boleh itu dijual kemudian diberikan sebagai upah kepada orang yang menyembelih. Tapi kalau yang menyembelihnya diberikan bagian daging dari hewan kurban tersebut boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh, ya buruhna. Nah, jadi akad itu menjadi penting. Akad yang diberikan kepada orang yang menyembelih. Kalau akadnya iya ujroh, berarti akadnya ijaroh, nggak boleh itu. Nggak boleh kalau itu. Itu berarti masih operasional gitu. Masih kategorinya fakulu. Nah itu kategorinya. Yang tidak boleh itu jadi ujroh. Iya buruh. Nah ini upahnya. Nah itu.
Ya dipasihan 2 kilo, ya dipasihan hulu sapi, buruhna kamu mencit. Kalau disebut-sebut kata-kata ujroh atau upah, itu yang tidak boleh. Kalau ieu mah hadiah we cana kanu mencit sebagai hadiah. Kalau hadiah beda itu, makanya dalam hal ini pernyataan sigot dari panitia kepada yang menyembelih itu harus clear, harus jelas itu. Tidak boleh upah. Karena status hukumnya menjadi berubah walaupun sama-sama dipasihan hulu sapi misalnya itu, tapi akadnya beda, status hukumnya beda. Nah ini, maka memang harus dijelaskan. Ieu hulu sapi teh naon ieu kanggo mencit teh? Ieu mah hadiah. Boleh itu. Yang tidak boleh kalau ieu mah hadiah, ieu mah upah. Itu enggak boleh. Jadi ini penting ya, pernyataan sigot akad dalam memberikan sesuatu kepada yang menyembelih. Kemudian selanjutnya ini sunnah yang sebaiknya dilakukan oleh mudhohi ini atau sahibul kurban. Yang pertama adalah memberikan kurban yang terbaik. Kurban itu harus yang terbaik. Bidzibhin azim. Dalam surat As-Saffat tadi itu. Jadi berikan hewan kurban yang terbaik. Kemudian ada lagi riwayat dari Ummu Salmah. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah, apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kamu hendak melaksanakan udhiyah, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan kamu potong rambut dan kukumu. Tadi yang seperti disampaikan oleh Ustadz tadi itu. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ini salah satu sunnah yang dianjurkan bagi mereka yang melaksanakan udhiyah, yaitu tidak memotong rambut dan tidak menggunting kuku. Itulah bagian dari upaya untuk memantaskan diri. Fatibu bihanab. Nah itu yang kemudian digambarkan oleh riwayat yang tadi itu. Karena tadi memang secara lahiriah Allah itu tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya. Jadi pengorbanan itu bukan karena getihnya, kemudian keceret-keceret gitu kan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Hewan kurbannya darahnya itu dikeceret-keceret ke bangunan Ka'bah gitu. Itu jahiliyah seperti itu. Bukan itu, Allah tidak butuh itu. Di surat Al-Hajj Allah menegaskan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Yang Allah butuhkan itu, yang Allah kejar itu bukan dagingnya. Kalau kita perluas, bukan rambutnya, bukan bulunya, bukan kukunya, bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan. Karena Allah itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang jahiliyah. Karena dalam tradisi lama, bagaimana dewa-dewa itu supaya puas katanya itu. Kalau puasnya sehari, pasihan ada daging sapotong. Mundi orang mah pasihan we kopi sareng surutu. Eta mah mung sadinten waregna teh. Lamun hoyong wareg 2 dinten tambihan naon. Dalam tradisi agama lain itu seperti itu. Jadi kalau mau setahun memuaskan dewanya itu sembelih sapi katanya itu. Allah tidak seperti itu. Dan Allah tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya. Itu yang membedakan kita
dengan agama yang lain. Kurban udhiyah kita itu bukan bagian yang secara zahir diserahkan langsung sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena udhiyah kita itu, sebagaimana kita nanti akan belajar lebih lanjut tentang Nabi Ibrahim ini, intinya adalah tazallul kita. Karena ibadah itu pada dasarnya adalah penghambaan kita. Ketaatan kita yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan berkurban, kurbanlah dengan menyembelih hewan ternak. Lakukan itu dan berikan yang terbaik. Ingat bagaimana Allah memerintahkan putranya Nabi Adam untuk berkurban. Walaupun dengan cara yang berbeda. Ada yang berkurban dengan hewannya dan kemudian diberikan yang terbaik, Habil namanya, diterima hewan kurbannya. Ada lagi yang berkurban dengan hasil panen tumbuh-tumbuhannya, tapi sesakna, nundos baruruk, dan kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman harita Nabi Adam kelihatan ini makbul, ini mardud. Nah, kalau kita udhiyah kita diterima atau tidak? Kelihatan nggak? Nah, itu yang kemudian harus kita bisa sama-sama melihatnya. Sama persis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat itu menurut Allah di surat At-Toha, aqimi sholata li dzikri. Sholat itu untuk mengingatku. Kemudian di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa sholat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi sesungguhnya apa yang Allah perintahkan itu adalah manasiknya, adalah ritualnya. Dan Allah itu tidak perlu ritual itu secara zohir. Allah itu butuh ketaatan kita. Takwa tadi itu. Maka semakin kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti semua rangkaian ketentuan udhiyah tadi, maka tentunya Allah yang akan membalasnya secara langsung. Cuman kadang-kadang kita tidak merasakan itu. Kadang-kadang kita merasa nikmat itu adalah rezeki yang kita inginkan. Jadi kalau kita berdoa, hoyong lulus, hoyong mobil, hoyong motor enggal gitu, hoyong umroh, hoyong haji, hoyong sehat, keinginan-keinginan semua. Kemudian keinginan tersebut tidak terpenuhi. Apa yang kita lakukan? Apa respon kita? Nah, respon kita terhadap harapan-harapan itulah yang sesungguhnya menjadi indikator ketakwaan kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan udhiyah, itu yang dikorbankannya adalah yang paling dicintainya. Dan dengan ketaatan yang luar biasa, Nabi Ibrahim kemudian melaksanakannya. Oh ya. Apa harapan Nabi Ibrahim? Harapannya sih nggak seperti itu. Tapi kemudian apa yang diharapkan nampaknya tidak sesuai apa yang dengan yang diinginkan. Tapi kemudian dia berani berkorban.
Jadi sesungguhnya, nah ini sebagai bagian dari penutup, berkorban itu pada dasarnya adalah menahan apa yang kita inginkan. Dan kemudian diserahkan sepenuhnya, ujungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim. Mari kita belajar lebih lanjut terkait Nabi Ibrahim ini pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Kalau kita memperhatikan beberapa ayat dan hadis yang terkait dengan Nabi Ibrahim, maka kita dapat mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah tipe orang yang outward looking. Jadi dia melihat keluar, bukan inward looking, bukan melihat pada dirinya. Jadi kepuasan Nabi Ibrahim itu tidak dalam melihat puas untuk dirinya, tapi puas untuk orang lain. Ketika orang lain berbahagia, Nabi Ibrahim akan senang hati. Nabi Ibrahim ini bisa dikatakan sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya. Coba perhatikan sifat-sifat Nabi Ibrahim yang ada di beberapa ayat. Nabi Ibrahim itu pertama Hanif. Hanif karena Nabi Ibrahim mampu memberikan kepastian dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak syirik. Dia menunjuk matahari, menunjuk bulan, menunjuk bintang, dan kemudian semua dihapus. Dia kemudian menyimpulkan semua itu fana. Yang tidak fana itu adalah yang menciptakannya. Dan ini kemudian Nabi Ibrahim melakukan dengan lurus, dengan hanif. Pada waktu yang sama dia juga konsisten. Apa yang sudah diyakininya itu kemudian diuji. Diujinya itu tadi dengan dibakar oleh Allah, oleh Raja Namruz. Kalau Nabi Ibrahim tidak tidak konsisten, wah dibakar maut atuh. Nyatos atuh. Terjadi ikut saja pendapat Raja Namruz, menyembah berhala. Nah, ini yang kemudian tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim melihat dirinya sendiri, dia tidak akan mau dibakar gitu. Kemudian dia juga memiliki sifat syakir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya ketika Nabi Ibrahim bermimpi kemudian diperintah untuk menyembelih anaknya dan Nabi Ibrahim taat, itu bagian dari syukur sebenarnya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan banyak nikmat dan Allah memberikan yang terbaik pada Nabi Ibrahim. Kemudian awahun itu artinya empati. Jadi begini, di surat Hud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada di slide selanjutnya ini ayatnya itu. Di surat Hud ayat 75. Jadi Nabi Ibrahim itu kan semasa dengan Nabi Lut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghancurkan kaum Lut, itu malaikat yang akan menghancurkannya itu berkunjung dulu ke rumah Nabi Ibrahim di daerah Kanaan. Kanaan itu ya Palestina sekarang ini. Nabi Ibrahim awalnya kaget, tapi kemudian akhirnya dia diberitahu bahwa ini adalah bahwa ini adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghancurkan kaum Lut. Kata Nabi Ibrahim, janganlah, kasihan katanya. Sugan we babalik pikir. Nah, itu yang disebut dengan awahun gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu berpikir Nabi Lut memang melakukan perbuatan yang keji. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Di samping korupsi dan seterusnya itu kaum Nabi Lut itu. Suka merampok di jalan. Jadi perbuatan yang jelek-jelek itu dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Tapi Nabi Ibrahim masih berharap kaum Nabi Lut itu bertaubat gitu.
Maka kemudian dia mengusulkan kepada malaikat, pulang saja, jangan jadi diazabnya. Tapi kata malaikat, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka kemudian malaikat tetap datang ke tempatnya kaum Nabi Lut itu. Itu yang disebut dengan awahun. Kemudian Nabi Ibrahim juga halimun. Ini yang kemudian Nabi Ibrahim itu memiliki sifat hilmu. Al-halim itu artinya santun. Santun itu begini, ketika beliau memutuskan sesuatu itu dipikirkan betul gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyambut tamu, Nabi Ibrahim itu sesungguhnya ketika menyambut malaikat ini, ya saha ya tamu. Tapi Nabi Ibrahim tetap menyambutnya dengan baik, tapi dengan kewaspadaan yang tinggi, tapi tidak mengusirnya. Itu yang disebut dengan santun. Jadi melakukan sesuatu tetapi dengan dipikirkan terlebih dahulu. Dan kira-kira kalau kita sekarang, kalau kita ingin mengatakan sesuatu ke orang, mengatakan sesuatu, bahkan mengatakan yang tidak bagus, itu kemudian kita sampaikan. Ini kalau disampaikan nasihat ini akan memiliki dampak yang baik atau dampak yang buruk gitu. Jadi tidak semuanya kul hakko walau kana murron, iya betul, tetapi bagaimana menyampaikannya. Jadi pilihan kata untuk menasihati itu adalah bagian dari bagian dari sifat al-hilm tadi itu. Dalam Al-Quran ada 3 nabi yang diberi sifat al-hilm itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, al-halimnya itu diberikan oleh Allah. Jadi sifat al-halimnya itu Allah yang menetapkan. Ada lagi Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu diberikan sifat al-halim, tapi yang memberikannya bukan Allah, tapi orang-orang yang tinggal di daerahnya. Karena Nabi Syu'aib juga termasuk orang yang santun tadi itu. Itulah mengapa ketika Nabi Musa kabur kan, kemudian datang kepada Nabi Syu'aib menerimanya dengan terbuka. Jadi ini sifat santun. Kemudian Nabi Ibrahim juga di surat Hud tadi disebut dengan munib. Jadi mengembalikan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhan karakter ini suatu iman, Hanif, Qanit, Munib, Syakiron, Awahun dan Halim ini menggambarkan karakteristik kepemimpinan Nabi Ibrahim. Karena di surat Al-Baqarah 124 Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Jadi siapa yang jadi imam itu? Ya Nabi Ibrahim dan seluruh turunannya. Ada sebuah kisah menarik. Kisah ini adanya di kitab Marah Larbid, di sebuah tafsir yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Nabi Ibrahim itu terkait dengan peristiwa ibadah haji katanya itu. Kan dalam ibadah itu ada fase tarwiyah, kemudian ada fase Arafah, dan kemudian ada nahar tanggal 10. Itu katanya tarwiyah itu kan maknanya merenung. Merenung itu, yang dimaksud merenung itu Nabi Ibrahim katanya itu. Merenung ketika diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Itu fase tarwiyah katanya itu. Kemudian fase Arafah. Nabi Ibrahim yakin mimpi ini bukan dari setan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah ini harus dilakukan. Maka itu fase Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Arafah, mana Arafah nafsahu, Arafah rabbahu. Jadi Arafah itu adalah ketika orang mengetahui siapa dirinya sendiri sebenarnya itu. Maka harus banyak bermuhasabah di Arafah itu. Nah, eksekusinya ada di Nahar tadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini digambarkan juga di dalam kalimat tadi, Halim itu karena
merenung katanya itu. Awahun karena sudah mulai mengetahui apa yang harus dilakukan. Munibun mengeksekusinya di hari nahar. Itu penafsiran Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marrah Labid. Ketika menafsirkan ayat terkait dengan Nabi Ibrahim dan hubungannya dengan ibadah haji. Dan hubungannya dengan tiga itu tuh. Tarwiyah, Arafah, dan Nahar. Halimun, Awahun, Munibun. Wallahu alam apakah itu tepat atau tidak. Tapi yang jelas Imam Nawawi menafsirkannya seperti itu. Jadi ada hubungan antara ibadah haji dengan sifat Nabi Ibrahim yang halimun, awahun, munibun. Surat Ad-Hud ayat 75. Di slide 14 saya menulis begini. Semua kita ini akan mendapatkan musibah. Musibah baik dan musibah buruk. Jadi jangan berpikir musibah itu buruk semua, ada musibah yang baik. Musibah buruk adalah harapan. Musibah buruk adalah harapan yang terwujud. Salah nyeratna nih. Musibah baik adalah harapan yang terwujud. Ilpat nyeratna nih. Musibah buruk adalah harapan yang tidak terwujud. Nah, harapan yang tidak terwujud ini menyebabkan manusia menjadi gelisah. Nah, orang teh salat tetapi doana teh dikabul. Nah, orang teh zakat tapi doana teh dikabul. Nah, orang teh tos kurban tapi hoyong doa tapi doana teh dikabul. Nah, kegelisahan ini muncul karena ada sebabnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sebabnya itu adalah toma. Bapak Ibu-ibu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Toma itu dalam bahasa Arab toma. Kemudian dirubah dalam bahasa Indonesia menjadi tamak. Tamak itu serakah gitu. Dalam bahasa Arab toma itu artinya menginginkan atau berharap. Dalam bahasa Arab disebutkan at-toma ar-raghbah asy-syadidah lil husul ala syai' listihwadi alaihi. Jadi tama itu adalah mengharapkan sesuatu dengan sangat untuk mendapatkannya, memilikinya. Nah, ini yang seringkali rasa-rasanya kalau kita mengatakan kita sudah menjalani prosesnya, kudu jadi gitu. Tos ujian ngapalkeun, kudu lulus. Tos kurban mahal-mahal, maka mun urang ngadoa kudu dikabulkeun. Kata-kata harus itu, kudu itu sesungguhnya adalah lahir dari sifat toma. Mengharapkan sesuatu dan kemudian kita mengharapkan dengan sangat apa yang kita inginkan itu terwujud. Kalau kejadian sesuai dengan apa yang diharapkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini yang kemudian akan jadi masalah. Kenapa Rasulullah SAW memberikan tahzir kepada kita, jangan sampai kita terkena sifat toma ini. Mengapa? Karena toma itu bisa menghilangkan kebarokahan. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dikatakan yasta'idzu billahi min toma'in fi ghairi matma'in wa min toma'in yakudu ila toba. Jadi Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat toma bukan pada tempatnya, dan dari sifat toma yang menjadi karakter, yang menjadi tabiat. Toma itu pada dasarnya adalah keinginan kita untuk mendapatkan apa yang direncanakan. Itu bagus. Tetapi dengan catatan jangan berharap berlebihan dengan arti bahwa apa yang kita rencanakan itu pasti. Nah ini nih. Pasti akan terjadi. Semua yang kita rencanakan sesuai dengan SOP-nya itu tetap saja harus dinisbahkan kepada Allah sebagai pemutusnya.
Dalam sebuah riwayat yang lain Umar bin Khattab mengatakan, ma syai'un adhabalil ukul rijal minat toma'i. Ketika kita sudah melaksanakan semua rangkaian rencana dengan SOP ya, dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, kemudian hasilnya meleset. Kalau kita memiliki karakter toma tadi itu, maka kemudian kita akan gelisah. Ujung-ujungnya nyalahkeun we. Nyalahkeun saha? Nyalahkeun Allah. Itu bahaya betul itu. Karena sifat toma itu akan menjadikan kita suuzon kepada Allah. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus dihindari itu. Toma ini. Tetapi toma itu tadi itu memang kita ketika punya keinginan harus dikejar. Tetapi itu tadi. Jangan kemudian mengatakan 100%. Bahkan Rasulullah di surat Al-Kahfi juga dilarang oleh Allah, wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Jadi jangan pernah mengatakan, iya saya akan lakukan besok. Jangan. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Di riwayat yang lain ini ada Umar dan Ibnu Zubair. Ini pernah bertanya kepada sahabat yang lain. Namanya Ka'ab namanya itu. Jadi Amr dan Ibnu Zubair itu bertanya, apa yang bisa menghilangkan ilmu? Ma yadhhabul ilma min suduri rijal ba'da'an allimuhu. Apa yang bisa menyebabkan ilmu itu menjadi hilang ketika sudah belajar? Kata Ka'ab jawabannya adalah toma. Wa thalabul hajati ilan nasi. Nah ini. Toma itu padadannya adalah mengharapkan sesuatu, meminta sesuatu bukan kepada Allah tetapi kepada manusia. Ini. Supaya kita naik pangkat, maka kita menjilat bos kita. Supaya kita diangkat jadi pimpinan, maka kemudian kita muji-muji, menghalalkan segala cara. Ini yang kemudian jadi masalah. Jadi akibat dari keinginan yang dilakukan dan harapannya berlebihan, ini kata kuncinya berlebihan, maka kemudian itu menjadi tamak. Dan tamak inilah yang kemudian menyebabkan kita menjadi gelisah. Kita tidak ajeg gitu. Tidak menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah tulisan ini, at-toma yamhaqul barokah wa yus'irun nafsa bihalatil fakri. Jadi toma itu menghapus barokah dan menjadikan kita ini senantiasa kurang terus gitu. Karena ukurannya tadi itu harapan-harapan yang boleh jadi harapannya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah karena itu, inilah yang kemudian menjadi pelajaran kita. Iwatu iman rahimakumullah. Umar bin Khattab dalam riwayat lain mengatakan, fil ya'sil al-ghina wa fit toma'il faqr wa fil ujlah rohatun min kholatasu. Terkadang memang kita harus bisa menghindarkan diri dari ketergantungan kepada orang. Kemudian kita juga harus menjauhkan diri dari toma, karena toma itu akan mengarah kepada kefakiran. Senantiasa tidak merasa cukup. Dan kemudian satu lagi, Umar mengatakan harus membiasakan untuk hening dalam kesendirian, uzlah. Karena uzlah itu akan menjaga jarak kita dengan perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita di kantor berhadapan dengan permasalahan yang asa tekitu kudu nama, maka kita bisa sendiri dalam keramaian gitu. Kita tidak bisa mengatakan tidak ikut jamaah gitu.
Karena boleh jadi kesalahan itu dilakukan oleh jamaah. Dan kita harus bisa mengatakan tidak, uzlah itu namanya itu. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Salah satu karakter yang lain dari sifat toma itu adalah seandainya ini, ngalau-lau itu. Misalnya kita punya rencana, rencananya gagal. Kemudian, wah, coba mau aya abi, pasti bakal berhasil. Nah, gitu. Atau sebaliknya, sudah berhasil, tuh kan pada aya abi, jadi berhasil. Itu yang kemudian disebut lau itu. Lau itu seandainya. Itu bagian dari upaya dari toma yang berlebihan tadi itu. Di surat Ali Imran Allah berfirman, yaquluna law kana lana minal amri sayun ma qutilnahuna. Lamun aya kuring didinya pasti moal eleh tah perang teh. Ah itu tuh. Alladzina di surat Ali Imran ayat yang lain, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Kalau kita taat kita tidak akan terbunuh, kira-kira begitu. Karena itu ini ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, ihris ala mayan fauka. Kita harus punya kekuatan kuat, jadi keinginan kuat untuk melaksanakan apa yang bermanfaat. Tetapi wasta'in billah, kita harus mengembalikannya dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jizanna. Kita jangan lemah gitu. Wa in asaubaka sayun fala taqul. Kalau kamu mendapatkan sesuatu, baik berhasil maupun tidak, jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza. Nah, jangan mengatakan seandainya aku mengatakan aku melakukan ini pasti bakal begitu. Kalau aku melakukan begitu pasti bakal begini. Lau namanya itu. Jangan kata Rasulullah. Walakin kul qadarullah. Ini sudah menjadi takdir Allah. Jadi kalau kita seperti tadi ini. Tadi pagi-pagi ini di sini listriknya padam. Maka coba kalau Kang Sis tidurnya tadi malam di sini. Moal pareu meureun. Nah, tidak boleh begitu itu. Ini ada qadarullah gitu. Tadi Kang Nur Zaman dengan sangat baik mengatakan ini Ustaz qadarullah tadi listriknya mati. Nah ini sudah mengamalkan hadis ini. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan qadarullah artinya kita tidak memiliki harapan yang berlebihan yang tomak tadi itu. Karena harapannya ini listrik sudah besar banget nih di masjid ini. Nabat kudu parum sagala gitu. Pantos mayar, segalanya kemudian diungkap. Akhirnya kemudian menyalahkan orang. Padahal itu adalah bagian dari, ya mungkin bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu apa ujungnya gitu. Karena itu kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, katakanlah ini bagian dari qadarullah. Wa ma syaa fa'ala, dan lakukan apa yang Allah kehendaki. Fa inna lau tuftahu amal syaiton. Fa inna lau taftihu amal syaiton, karena mengandai-andai itu membuka amal setan. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Toma ini sesungguhnya adalah merupakan penyakit hati yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim berhasil melewati semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Ibrahim berhasil mengorbankan, berkurban dengan apa yang dia miliki dan kemudian menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menggantungkan harapannya bukan kepada manusia, bahkan bukan kepada anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu tipe orang yang sudah
selesai dengan dirinya sendiri. Nanti apa cirinya itu? Ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu, dia akan tetap sabar dan tenang saat mendapat musibah. Ketika dapat musibah yang baik, begitu. Ketika dapat musibah yang buruk juga begitu. Sama saja karena itu bagian dari rencana Allah. Ketika musibahnya jelek, ya kita istiadah kepada Allah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat musibah yang bagus, kita serahkan kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada masalah dengan baik dan buruk apa yang Allah uji kepada kita. Kemudian yang kedua, tetap terkendali dan sabar saat diejek dan dicaci dan juga bersikap kalem saat disanjung. Nah ini nih orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Inilah ciri-ciri yang akan menjadikan, ini ciri-ciri orang yang berhasil kurbannya. Orang yang sudah mengorbankan apa yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya ini nanti itu. Kemudian yang ketiga, tetap santun dan rendah hati saat mendapatkan kekuasaan. Menjadi atasan dan menjadi bawahan. Yo mau menjadi atasan, perketeng-teng. Menjadi bawahan, memuji atasannya. Ketika pensiun, tidak mang. Padahal bekerja begitu bagian dari ibadah, tidak bekerja begitu bagian dari ibadah. Semuanya ada bagian dari amal yang Allah tetapkan begitu gitu. Nah kalau kita merasa ini menjadi sesuatu masalah, berarti belum selesai. Kurbannya berarti belum maksimal. Kemudian yang keempat, ini nih. Bersedia makan di restoran mewah dan tidak menolak makan di tenda pinggir jalan. Aya nu kitu, wah ieu mah tos jadi kepala dinas, alim we mah nasi goreng si jalan tuh. Kedahana di hotel, kedahana di restoran anu aya ASEAN. Nah itu, wah buah-buah Pak Dedinya nu berhasil berkurban teh mah ya. Kemudian yang kelima, tidak sombong saat naik mobil mewah dan tidak minder saat naik bajai atau bus umum. Aing naik bus umum mah nganggo angkot ditutupan nganggo masker, bisa katingali batur. Aing naik BMW itu, naik Alphard bawa dibuka, jandelana ge dibuka gitu. Kemudian yang keenam, tidak rakus dan tidak menimbun saat diberi kesempatan kaya dan tidak mengeluh saat jatuh miskin. Menggunakan yang terakhir mengundangkan sandang dan papan dan peralatan untuk dimanfaatkan fungsinya, bukan untuk dipamerkan mereknya. Ibu-ibu kalau kantong naon merekna? Kantong tuh kanggo naon? Kanggo merekna atau kanggo wawadahan? Kalau ibu-ibu punya kantong untuk wawadahan, berhasil tak kurbannya itu. Tapi kalau Louis Vuitton, lamun teu ditutupan atau digentos, hati-hati dengan kurban kita. Jangan-jangan kita masih punya karakter toma dan belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, mari sama-sama kita berkurban di tahun ini dan kurban dengan lebih baik dari tahun yang kemarin. Bukan hanya berkurban dalam penghentian ritual saja, menyembelih hewan kurban. Mari kita menjadikan momentum kurban pada tahun ini untuk bisa meluruhkan ego. Meluruhkan sifat tomak tadi itu. Sehingga kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering membaca Al-Ikhlas, ada kalimat Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung segalanya, segala sesuatu. Rasakan itu ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Supaya kita semakin tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bisa lakukan, ibadah kita, hidup kita, mati kita, hanya milik Allah. Maka ketika kita melaksanakan kurban pun hanya untuk Allah.
Maka mari sama-sama kita luruskan niat, kita tambah ilmu kita, sehingga niat kita semakin kokoh, sehingga harapan-harapan kita adalah harapan-harapan terbaik, bukan hanya untuk diri kita tapi untuk umat, dan kemudian kita bisa memberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, Kang Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.